Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa bidada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahil Karim, Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Yang sama kita banggakan dan kita muliakan seluruh ofisial teman hijrah. Tolong teman-teman aminkan, semoga teman hijrah ini Allah rahmati. Semoga teman hijrah semakin Allah berkahi. Semoga teman hijrah senantiasa Allah jaga dalam kebaikan. Dan semoga teman hijrah ini Allah terus istiqomahkan dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saya, ikhwan, akhwat, brothers, sisters, teman hijrahku, teman terbaik, tempat terindah. Apa kabar semuanya malam ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Barusan agak sedikit deg-degan. Takutnya pas saya nanya apa kabar, teman-teman jawab kamu nanya gitu. Jadi ada tegang barusan nih. Tapi alhamdulillah yang di sini masih normal ya. Walaupun sekarang lagi ada yang viral katanya, lagi ada yang menangis namanya Fajar namanya ya. Jadi apa sih nggak tahu kan? Makanya. Jadi Ahilman doakan mudah-mudahan yang hadir malam ini Allah panjangkan umurnya. Yang hadir malam ini Allah sehatkan badannya. Yang hadir malam ini Allah berkahi hidupnya. Yang hadir malam ini Allah tambahkan rezekinya. Ada yang belum nikah di sini? Yang mana orangnya? Asa eta wae wajahna teh. Ahilman doakan mudah-mudahan yang akhwat ketemu jodoh yang soleh, amin. Dapat jodoh yang baik, amin. Yang kasep, gak usah minta yang kasep banget lah, minimal kayak Ahilman lah ya. Ini paling minimal gitu ya. Yang ikhwan banyak yang belum nikah? Yang mana orangnya yang belum nikah? Masya Allah. Yang ikhwan, Ahilman doakan semoga ketemu jodoh yang solehah. Kurang kencang aminnya. Ketemu jodoh yang solehah, yang cantik, anaknya orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya udah tua. Ini yang di otaknya pasti warisan. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini Allah angkat derajatnya, amin. Allah tenangkan hatinya, amin. Dan tentu kita berharap semoga sepulang dari kajian malam ini hidup kita lebih baik daripada sebelumnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sayang, malam ini kita akan bicara tentang obat hati yang gelisah. Ahilman mau tanya dulu, malam ini ada yang sedang gelisah di antara kita? Ada? Yang awalnya sudah semangat, yang hewannya masih. Saya maunya lebih semangat dan lebih kompak. Bisa? Siapa di sini yang setelah kajian ini hidupnya mau tambah tenang? Siapa di sini yang setelah kajian ini hidupnya mau tambah bahagia?
siapa di antara kita yang hadir malam ini, yang setelah kajian hidupnya tuh mau lebih fokus, bisa lebih terarah dalam kebaikan? Mau? Mau aja, mau banget. Cius? Mie apa? Oke. Teman-teman sayang, di dalam tubuh kita ini ada satu unsur, yang unsur ini akan menentukan unsur yang lainnya. Apa unsur itu? Nabi sebutkan namanya adalah qalbu, namanya hati. Hati itu dalam bahasa Arab disebut dengan qalbu, dari fi'il madhi qallaba yuqallibu. Apa artinya? Sesuatu yang mudah terbolak-balik. Qaf, lam, ba. Ingat ya, jangan salah ucap. Bukan kalbu. Kalau kalbu, mohon izin, mohon maaf, itu artinya anjing. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang gini, hargai kalbuku, berarti hargai itu lah pokoknya. Tapi yang benar itu qalbu, hati. Hati itu sifatnya terbolak-balik. Ya. Terbolak-balik itu gimana, Aa? Kadang hati ini condong pada kebaikan, kadang condong pada sesuatu yang kurang baik, kadang bahagia, kadang sedih, kadang kita mendapatkan sesuatu, kadang kita kehilangan sesuatu. Itulah hati. Maka di antara penyakit hati yang memungkinkan akan hinggap kepada kita adalah gelisah. Hati yang gelisah itu wajar manusia. Bahkan manusia itu diciptakan dengan keluh kesah. Nanti dibuka ya, surat Al-Ma'arij ayat 19. Surat apa? Al-Ma'arij ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a." Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan keluh kesah. Jadi kalau ada di antara teman-teman saya merasakan bahwa aku lagi gelisah, aku lagi galau, perasaanku lagi nggak menentu, wajar. Berarti manusia. Halo? Ada yang sedang gelisah? Berarti manusia. Dan kita nggak boleh kemudian bilang gini, aku maunya nggak gelisah, maunya nggak, bukan maunya gitu kan? Makin teman-teman bilang itu makin gelisah. Sama kayak begini, makin teman-teman berusaha melupakan seseorang, makin gak lupa. Jadi kalau ada yang bilang gini, aku tuh pengen lupa sama dia, tapi setiap hari ngeliatin dia terus, ya gak bisa. Maka cara melupakan terbaik bukan melupakannya, tapi berusaha menggantikan orang itu dengan orang lain. Liar kan? Kemarin kencan beres ya, mau anyar bener. Sama sering Ahilman bilang ya, kalau teman-teman jatuh, kemudian teman-teman kakinya terluka, jangan berusaha menghilangkan lukanya karena gak akan bisa. Tapi berusaha untuk menyembuhkannya. Setidaknya rasa sakitnya udah gak sakit lagi kayak kemarin. Maka kalau teman-teman bilangnya, aku tuh pengen lupa, pengen gak ngerasain lagi sakitnya, beda antara gak luka dan menghilangkan rasa sakitnya, beda. Nah, dalam hidup gelisah itu wajar atau tidak? Dalam hidup kalau itu wajar atau tidak? Wajar, apalagi ketika gelisah itu saat kita punya harapan A yang jadi B, maunya begini yang jadi begitu, betul gak? Kita sangka dia akan jadi rumah, ternyata hanya gitu. Itulah hidup. Jadi kalau galau, gelisah itu gak jadi persoalan. Yang jadi persoalan apa itu Ahilman? Berlebihan dalam kegelisahan. Ini yang gak boleh. Kalau kita berlebihan dalam kegelisahan, ujungnya apa yang terjadi? Fokus hidup kita gak akan terarah. Karena kita masih terbebani dengan kegelisahan yang ada di hati kita. Maka simpelnya begini, jangan terlalu berlebihan dalam kegelisahan. Karena hati yang penuh kegelisahan itu hanya akan mengantarkan kesulitan dan kesempitan. Tapi hati yang tenang
akan mengantarkan hidup penuh kebahagiaan dan penuh kelapangan. Maka kata para ulama, kegelisahan itu setengah dari penyakit dan ketenangan itu setengah dari obat. Ulangi, kegelisahan itu setengah dari penyakit dan ketenangan itu setengah dari obat. Lagian juga mohon maaf ya, kalau harus kita turunkan, apa sih yang seringkali membuat kita gelisah? Apa coba? Apa? Halo? Apa? No? Masa depan. Emang masih hidup? So, apalagi coba? Ku ayaman akan dijawab ya. Sebenarnya apa sih yang kita gelisahkan? Apa coba? Dunia. Nah atuh, geus apal bikin liurnya. Punten, ada yang bilang gini, aku tuh hidupnya akan bahagia kalau sekolah aku, kuliah aku lulus. Itu misalnya. Pertanyaannya, setelah lulus masih ada masalah nggak? Masih. Oke, lulus. Kita kerja. Pertanyaannya, aku tuh kalau mau bahagia aku harus dapat kerjaan yang bagus. Pertanyaannya, pas sudah kerja, lihat banyak masalah. Nah tuh masih kena gitu aja orang teh. Udah dapat pekerjaan, dapat waktu lagi kerja, pengen resign, pengen apa? Bisnis. Udah bisnis pengen apa? Kayaknya akan kerja ya. Lulus, alhamdulillah. Kerja, alhamdulillah. Masih ada yang kita pikirkan? Apalagi? Jodoh. Ada yang pusing begitu ada? Yang mana lagi orangnya? Coba saya mau tanya ya, Ahwat gelisah gak tentang jodoh? Ikhwan? Menurut ahilman mah ya, punten ya, kudu nama yang gelisah tentang jodoh itu bukan perempuan. Harusnya siapa? Laki-laki. Perempuan mah antum cukup memantaskan diri, maka tunggulah pangeran berkuda putih datang ke rumah kita, parkir di pinggir jalan. Sudah film Angling Dharma kan gitu aja. Jadi sebenarnya perempuan itu posisinya apa? Nunggu, mantasin diri. Tapi pertanyaan, kenapa yang gelisah banyak perempuan? Mana cici gue? Ngaweleng gue. Justru yang ribet tuh laki-laki loh. Laki-laki akan jadi pemimpin, betul apa betul? Laki-laki harus kasih nafkah, betul? Laki-laki harus ngebimbing, betul? Berat loh jadi laki-laki itu. Jadi suami emang gampang? Enggak. Terus, aku udah pantas nikah, bener. Kalau sekarang ada genteng bocor di rumah, langsung naik atau masih manggil tukang? Akhwat, kalau sekarang kita lapar di rumah, langsung kita goreng sendiri atau langsung manggil, "Ma, gorengin aku telur." Yang mana? GoFood. Sekarang bukan duit wae. GoFood. Memang air nama lebih enaknya. Tapi ini poin-poin yang kadang-kadang kita tuh lupa gitu loh. Oke, lulus, alhamdulillah. Kerja, alhamdulillah. Masih gelisah? Nikah dengan izin Allah. Pertanyaannya, udah nikah? Masalah selesai? Kan kalian belum nikah. Kenapa bisa bilang begitu? Jangan sibuk sama orang yang sudah nikah. Sudah nikah, emang masalah selesai? Enggak. Tanyakan sama yang sudah nikah, apakah setelah menikah masalahnya tambah banyak atau tambah sedikit? Tenang bunda, aku bersamamu, tenang. Tambah banyak. Oke. Apa yang kita masalahkan? Masya Allah, udah nikah, kita hidup sama dua orang yang beda kan? Kepalanya beda, wataknya beda, karakternya beda. Pusing gak? Oke, misalnya fine, pasangan kita baik. Apakah selesai di situ? Enggak. Kadang diuji sama mertuanya, kadang diuji sama adik kakak iparnya,
kadang diuji sama anaknya, betul? Lulus, alhamdulillah. Kerja, alhamdulillah. Dapat jodoh, alhamdulillah. Setelah itu masih ada yang kita pusingkan? Apa? Gak punya duit? Pusing lagi. Jadi ternyata mohon maaf ya teman-teman, kalau kita bicara gelisah, akan ada aja alasan untuk kita menggelisahkan sesuatu, betul? Berarti sebenarnya yang membuat gelisah itu hati kita atau keadaannya? Oke, jawab ya. Yang membuat gelisah itu hati kita atau keadaannya? Teman-teman sayang, keadaan itu gak akan pernah berhenti. Akan ada yang datang, akan ada yang pergi. Itulah kehidupan, betul? Ada yang kita dapatkan, ada yang kita harus lepaskan. Itulah hidup. Teman-teman gak bisa menggenggam sesuatu terus menerus, enggak. Karena hidup itu dibuat oleh Allah, digulirkan, digilirkan dengan ujian yang Allah inginkan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa ahilman? Untuk menguji kita gitu. Apa yang Allah uji disebutkan di surat Al-Anbiya ayat 35-nya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami kata Allah akan menimpakan kepada kamu sekalian apa? Bisyarri, sesuatu yang gak enak, wal khairi, dan sesuatu yang enak. Dan itulah yang digulirkan, digilirkan, digilirkan, digulirkan. Ada sehat, ada sakit, ada kaya, ada miskin, ada saat mendapatkan, ada saat kehilangan. Itulah hidup. Maka ukuran kebahagiaan bukan tentang yang datang, bukan tentang yang pergi, bukan. Tapi kebahagiaan hidup tentang ketenangan hati untuk bisa memaknai setiap apapun yang datang dalam kehidupan kita. Kalau teman-teman selalu berpikir, aku tuh bahagia kalau mendapatkan aku yang apa yang aku mau. Oke, fine. Tapi sampai kapan? Kita hanya akan dibatasi pada level ketika kita cukup menikmati apa yang kita dapatkan. Setelah itu hilang nikmat itu. Contoh, teman-teman jalan-jalan ke mall, lihat tas bagus, pengen beli gak? Pengen beli gak? Oke. Sebelum kita miliki, indah tidak? Sebelum kita miliki, nikmat atau tidak? Oke, let's say izin Allah, kita kebeli itu tas. Sekali dipakai, nikmat? Dua kali dipakai, nikmat? Berkali-kali dipakai, nikmatnya bertambah atau berkurang? It's a life, itulah hidup. Akan begitu. Teman-teman, pernah nggak jatuh cinta sama seseorang? Sakit. Saat kita cinta sama seseorang, kita dimudahkan untuk mendapatkan hatinya. Pertanyaannya, rasanya setelah kita miliki dan sebelum kita miliki sama atau beda? Lebih indah mana? Terus kenapa kita harus ngotot pada sesuatu yang kita inginkan, padahal setelah diinginkan tidak membahagiakan seperti sebelum diinginkan? Maka kadang cinta itu tak harus memiliki. Ya benar. Karena kalau fokus kepada yang dimiliki, teman-teman hanya akan sakit hati. Karena yang membuat orang merasa kehilangan atas sesuatu yang datang itu karena apa? Karena merasa memiliki atas apa yang hanya dititipi. Itulah kehidupan kita. Maka ukuran kebahagiaan bukan tentang yang datang, bukan tentang yang pergi. Tapi ukuran kebahagiaan tentang ketenangan hati untuk bisa memaknai setiap apa yang datang dalam kehidupan kita. Maka pertanyaannya, bagaimana cara kita mengobati hati yang gelisah itu?
agar kemudian kita bisa menemukan jawaban dari semua jawaban kita terhadap hati yang sedang gelisah itu. Jawabannya, tolong catat ini. Hati itu hanya akan bisa tenang ketika hati kita dekat dengan Allah. Hanya itu jawabannya. Jawabannya, keterangannya di surat Ar-Ra'd ayat 28. Coba dibuka. Surat apa? Ar-Ra'd ayat 28. Surat ke-13 ayat 28. Jadi kalau teman-teman tanya, gimana ya biar hati saya tenang? Gimana ya biar saya gak gelisah lagi? Jawabannya, segera mendekat kepada Allah. Segera ingat lagi kepada Allah. Dari buka surat apa? Ar-Ra'd ayat berapa? 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Lihat. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang. Orang beriman itu ciri hatinya pasti tenang. Berarti kalau ada orang yang beriman tapi hatinya nggak tenang, mohon maaf, cek imannya. Barangkali sedang ada persoalan dalam imannya. Cek imannya. Barangkali sedang ada masalah dengan imannya. Kenapa? Karena orang beriman itu cirinya pasti dia punya hati yang tenang. Teman-teman, mau datang kajian malam ini karena punya apa? Karena punya apa? Punya iman. Betul gak? Teman-teman mau hadir malam ini taklim karena punya apa? Punya iman. Dan iman itu yang menggerakkan kita untuk beramal. Makanya amal itu, mohon maaf, kalau amal itu disertai iman jadi amal soleh. Tapi kalau amal tanpa iman hanya jadi amal biasa. Makanya kalau teman-teman lihat dalam Al-Quran, setelah kalimat iman pasti amal soleh. Betul gak? Contoh surat Al-Asr misalnya. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus. Setelah kalimat iman, amal soleh. Amal jadi soleh kalau pakai apa? Iman. Maka teman-teman ngaji malam ini, taklim malam ini, berbuat apapun kalau bukan karena Allah hanya jadi amal. Tapi kalau karena Allah jadi amal soleh. Dan itu yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Teman-teman aktif di organisasi, aktif di dakwah, bantu orang, bantu apapun. Kalau karena Allah nanti jadi amal soleh. Kalau bukan jadi amal. Apa yang terjadi? Mudah lelah nanti. Tapi kalau karena iman kuat, istiqomah. Makanya lihat, kalimat istiqomah pasti diawali dengan iman tuh. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Fusilat ayat 30. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhannya Allah berarti beriman. Kemudian dia istiqomah. Jadi kalau sekarang teman-teman nanya, gimana biar aku istiqomah? Pastikan imannya, kuatkan imannya. Sama dengan jawaban tadi. Gimana agar hati aku tenang? Perbaiki imannya. Karena orang beriman pasti hatinya tenang. Bagaimana praktisnya? Lanjut. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Hatinya menjadi tenang karena apa? Zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya, lihat kalimatnya, hanya dengan mengingat Allah hatimu menjadi tenang. Berarti sekarang mohon maaf, kalau ada yang sedang gelisah, mohon maaf ya, barangkali fokus kita mungkin bukan sama Allah, tapi fokus kita kepada apa yang menggelisahkan kita hari ini. Dan teman-teman sayang, tolong catat baik-baiknya.
Manusia itu akan diuji dengan apa yang dia cintai. Semakin dia mencintai apa yang dititipkan kepadanya, maka dia akan diuji dengan titipan itu. Maka sertakan titipan itu hanya untuk mengingat Allah, dekat dengan Allah. Nah sekarang pertanyaannya, berarti hati ini akan jadi tenang kalau kita ingat ke Allah. Oke. Sekarang bagaimana caranya agar kita mendapatkan ketenangan hati dari amalan yang kita lakukan? Jawabannya ada 5 obat hati yang gelisah. Yang teman-teman juga tahu, ini ada lagunya nih. Tombo hati ada 5. Ada 5. 1, kalau hati kita mau tenang apa? Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpulan dengan orang soleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. 5 obat hati. 1 kita jelaskan. Baca Quran dan maknanya. Sok Ahilman tanya, teman-teman lebih banyak baca Quran atau baca WhatsApp? Lebih banyak lihat Quran apa stalking TikTok? Gelisah atau tidak? Wajar. Karena yang membuat gelisah siapa? Kita juga. Betul apa betul? Teman-teman sayang, jangan sampai masuk kategori yang toksik dengan handphone ya. Lihat sosmed itu kalau terlalu lama capek atau tidak? Apalagi di sosmed dibumbui dengan urusan dunia yang Masya Allah, dengan segala pernak-perniknya. Nanti kalau teman-teman gak nyampe jadi halu. Aku tuh mau kayak gini banget Ustaz. Suami aku tuh harus kayak gini nih Ustaz. Ternyata kita gak bisa kontrol pikiran kita karena tergantung apa yang kita lihat, betul gak? Dan sekarang itu algoritma itu menentukan. Makin teman-teman suka lihat apa, yang keluar tuh itu. Bener gak? Makanya kata teman saya, sekarang malaikat itu tugasnya agak ringan katanya. Karena cara menghisapnya sudah tinggalnya lihat algoritma TikToknya. Katanya begitu. Dan itu bener. Makin kita lihat sosmed itu tempat pamer, tempat pamor. Jangan mengukur hidupmu dengan postingan sosial media orang lain. Capek. Ada orang yang bikin status di bandara. Ya Allah, dia mah jalan-jalan terus. Aku kapan? Mungkin dia bikin postingan dia mah tidur di kamar. Fotonya aja di bandara. Ada gak yang begitu? Jangan-jangan kalian pelakunya. Iya kan? Terus ya Allah, apa coba? Makanya ya, amat suka gemes gitu kalau lihat status tuh. Kalau yang macam-macam suka udah jangan berteman. Ngaruh gak ke kita? Ngaruh gak? Kalau ada status yang agak-agak gimana kita baca, ngaruh gak ke kita? Ngaruh banget. Contoh gini, ZZZ ngantuk. Nah, sih kita status tinggal sarenya lilir ke orang. Shh. Diam. Ada yang begini, gambarnya hitam, ada tulisan di bawah, buat yang ngerti aja. Ada yang begitu? Maksudnya apa sih itu? Yang paling sakit siapa coba? Kita yang baca.
Buat yang ngerti aja. Kita teh kan penasaran ya, nanya. Besti, cerita atuh Besti. Besti, cerita atuh kamu teh kenapa Besti? Kita teh reply kan? Besti, kamu kenapa? Cerita atuh. Dia gak ngejawab, bikin lagi status baru. Makasih buat yang ngertiin aku. Jadi kita tiap hari bikin baca status batu. Makanya mohon maaf ya, bukan kita nggak boleh main sosmed, boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Maka Islam memberikan jawaban apa? Baca Quran dan maknanya. Soal mau tanya, tolong acungkan tangan. Siapa di sini yang pernah hatam Quran dengan terjemahannya? Dikasih hadiah umroh gratis. Brosurnya. Penting brosur. Teman-teman saya, bedakan ya nanti pulang dari sini, bedakan ya. Itu kalau baca Quran dengan artinya deep banget, dalam banget. Karena mohon maaf ya, semua persoalan kita jawabannya ada dalam Al-Quran. Teman-teman mau nanya apa? Kenapa ya? Masalahku gede banget, berat banget. Quran jawab, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberikan beban melebihi batas kemampuan. Ada nggak jawabannya? Aku tuh berharap A, tapi yang datang B. Aku berharap begini, tapi jadinya begitu. Quran jawab lagi, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha Tahu sedangkan kamu tidak tahu. Coba teman-teman tanya apa dengan hidup ini? Di Quran ada jawabannya. Maka orang yang sering baca Quran, lihat. Quran sumber keselamatan. Quran sumber kebahagiaan. Quran sumber kemuliaan. Al-Quran sumber keselamatan. Apa kata Nabi? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena bacaan Al-Quran yang kamu baca ketika di dunia akan menjadi syafaat ketika nanti engkau di hari kiamat. Teman-teman ingat ya, hidup kita di dunia ini gak lama, sebentar. Sering Ahilman sampaikan, setidaknya manusia itu akan mengalami 12 tahapan kehidupan. 1. Alam ruh, 2. Alam rahim, 3. Alam dunia, 4. Alam kubur, 5. Alam kiamat, 6. Alam dibangkitkan, 7. Alam dikumpulkan, 8. Alam ditimbangkan, 9. Alam dihitungkan, 10. Alam diberikan syafaat pertolongan, 11. Alam diperjalankan di sebuah jembatan, 12. Baru ditentukan surga dan nerakanya. Ada berapa? 12. Alam ruh sudah kita lewati, alam rahim sudah kita lewati, alam dunia sedang kita jalani. Kata Nabi, usia umatku itu baina sittuna wa sab'una, antara 60 sampai 70 tahun. Itu gak lama, sebentar saja. Maka mohon maaf, yang namanya mati itu pasti, mau tidak mau, suka tidak suka, semua pasti akan wafat. Bekalnya apa? Maka kita gak pernah tahu siapa yang akan wafat duluan, betul? Bisa jadi teman-teman duluan, Ahilman belakangan, bisa. Atau dibalik, Ahilman belakangan, teman-teman duluan. Betul apa betul? Mati mah gak pandang tua, gak pandang muda. Bisa jadi yang tua duluan, yang muda belakangan. Atau dibalik, yang muda belakangan, yang tua duluan.
Dan hati-hati ya, kemarin Ahilman ngisi ceramah di luar kota. Ada jemaah yang duduknya nyender ke tembok. Nyender jadi nggak uleng nggak kurang. Perasaan kurang enak gitu. Wafat mah Allah yang tahu. Apa pertanyaannya buat kita bekalnya apa? Nah, nanti setelah di alam kubur kita akan dihancurkan di alam kiamat. Sampai nanti titik kita meminta pertolongan, syafaatul uzmanya, pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Salah satu dari sekian pertolongan itu dilihat dari bacaan Al-Quran yang kita baca. Maka Al-Quran itu sumber keselamatan. Selamatnya hidupmu di dunia, bahkan selamatnya hidupmu di akhirat, tergantung bacaan Al-Quran. Bahkan menurut guru saya, nanti tangga mana, ruang VIP mana di surga yang akan Allah berikan kepada kita tergantung bacaan Al-Quran kita. Maka baca. 2, Quran sumber kebahagiaan. Masya Allah, setiap huruf Al-Quran yang dibaca, berapa pahalanya? 10 pahala kebaikan. Masya Allah. Ketika teman-teman baca Alif Lam Mim. Alif Lam Mim bukan 1 huruf, tapi Alif Lam Mim 3 huruf. Alif 1 huruf, Lam 1 huruf, Mim 1 huruf. Sekali baca Alif Lam Mim, berapa pahalanya? 30 pahala kebaikan. Pertanyaannya, dosa kita banyak sedikit? Kalau bukan dengan bacaan Quran kita yang bisa mengurangi setiap dosa-dosa kita, butuh cara apa lagi? Karena Allah berikan kesempatan kepada kita untuk baca Quran, baca Quran, baca Quran. Apalagi dengan maknanya. Allahu Akbar. Makanya Ahilman berpesan ya, jangan lewatkan baca Quran dalam sehari. Kudu baca. Kalau Ahilman dapat ilmu dari guru saya, ada 7 surat pilihan yang kami jaga untuk baca tiap hari. Kalau teman-teman mau amalkan silahkan ini. Ada berapa? 7. 1 surat Ar-Rahman, 2 surat Al-Waqi'ah, 3 surat Al-Muluk, 4 surat Al-Jin, 5 surat Al-Insyirah, 6 surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Tapi umumnya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Terakhir kalau hari Jumat Al-Kahfi, kalau hari biasa ayat kursi. Ada berapa? 7. 1 surat apa? Ar-Rahman, 2 surat Al-Waqi'ah, 3 surat Al-Muluk, 4 Al-Jin, 5 Al-Insyirah, 6 Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 7 kalau hari Jumat Al-Kahfi, kalau hari-hari biasa ayat kursi. Apa kata guru saya? 7 ini memiliki keistimewaan masing-masing. Surat Ar-Rahman agar engkau disayang sama Allah dan disayang sama makhluknya Allah. Surat Al-Waqi'ah agar engkau didekatkan dengan rezeki dalam hidupmu. Surat Al-Muluk agar engkau diangkat derajatnya dalam hidup dan engkau mendapatkan perlindungan siksa kubur. Surat Al-Jin agar engkau dijauhkan dari godaan jin dan syaitan yang terkutuk. Surat Al-Insyirah agar engkau diberikan kemudahan ketika engkau mendapatkan kesulitan. Surat Al-Ikhlas agar engkau diberikan hati yang ikhlas, hati yang bersih. Surat Al-Kahfi di hari Jumat agar engkau mendapatkan cahaya di 2 Jumat. Dan surat Al-Baqarah ayat kursi itu engkau akan mendapatkan perlindungan ketika engkau hidup dalam kehidupan. Coba teman-teman, jangan sampai kita lewatkan sehari pun kecuali diisi dengan baca Quran. Karena rugi jika ada orang yang diberikan kesempatan hidup tapi dia gak baca Quran. Syukur-syukur dengan maknanya. Itu lain. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin. Berhenti dulu. Demikianlah kitab Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Innal ladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib, mendirikan salat, berinfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya. Itu dibaca tuh enak sekali. Dan tolong catat baik-baik, Al-Quran itu sumber kemuliaan. Siapapun yang dekat dengan Al-Quran, Allah izinkan diangkat hidupnya. Ayo kita lihat. Ada bulan yang menjadi bulan paling mulia di kalender Hijriah. Apa namanya? Ramadan. Kenapa Ramadan menjadi bulan yang paling mulia? Karena di bulan itu diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ada malam yang menjadi malam yang paling mulia, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Apa namanya? Lailatul Qadar. Kenapa disebut malam yang paling mulia? Karena di malam itu malam diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada manusia yang menjadi manusia paling mulia di dunia. Siapa namanya? Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kepadanya lah diwahyukan Al-Quran. Ada malaikat yang menjadi pemimpinnya para malaikat. Siapa namanya? Malaikat Jibril. Kenapa? Karena beliaulah yang memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu Al-Quran. Ada kota yang paling mulia di dunia. Apa namanya? Makkah dan Madinah. Kenapa? Karena di kota itulah tempat Al-Quran diturunkan. Apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran, dengan izin Allah, Allah angkat kemuliaan. Saya punya teman, seorang ustaz. Setiap pagi beliau mengisi ceramah di Islam itu Indah Trans TV. Asalnya orang Maros, Sulawesi Selatan. Beliau hijrah dari Makassar, dari Sulawesi Selatan ke Jakarta. Kuliah di PT IKI Al-Quran. Suaranya bagus kalau baca Quran. Dan Allah angkat derajatnya, beliau jadi seseorang yang luar biasa. Siapa namanya? Ustaz Syar. Nanti Ustaz akan undang ke teman hijrah suatu saat nanti. Karena apa? Al-Quran. Allah angkat derajatnya karena Quran dengan izin Allah. Saya kenal juga seseorang. Kecilnya anak yatim. Ibunya tukang jualan di pasar tradisional. Dia bukan dari orang kaya. Sejak kecil ditinggal seorang ayah. Sekolahnya semua beasiswa. Dia juga sering ceramah di televisi, di sosial media. Dan malam ini sedang berceramah di Masjid Alumni IPB. Kalau ditanya, AA, apa yang membuat AA dengan izin Allah sekarang diberikan banyak kebaikan? Jawabannya karena apa? Kita bisa dapat sekolah, beasiswa, bisa ke luar negeri, bisa keliling negara manapun, bisa keluar kota. Kalau ditanya karena Al-Quran. Dan itu yang dipesankan oleh ibu kami dulu. Ketika ayah saya wafat, saya pernah bilang kepada ibu saya, Mama, Hilman tak usah lanjut di pesantren, pulang aja ke rumah. Apa kata mama saya? Jangan, Hilman harus terus di pesantren, biar Hilman belajar Al-Quran, biar Hilman belajar ilmu agama. Satu saat nanti Al-Quranlah yang akan mengangkat derajatmu, nak. Al-Quranlah yang akan mengangkat kebaikanmu, nak. Al-Quranlah yang akan membuat hidupmu berubah, nak. Maka belajar terus di pesantren, belajar yang rajin. Dan itu saya pegang betul kalimat ibu saya. Sampai tahun keempat ibu saya sakit stroke. Dan saya kembali bilang ke ibu saya, Mama, kan sekarang Mama udah sakit, gak bisa jualan lagi, gak bisa ke pasar lagi. Dari mana biayanya untuk sekolah Hilman? Apa jawaban ibu saya? Kamu jaga sholat ya, nak.
Jaga Quran ya nak. Nanti kalau kamu paham Al-Quran, belajar Al-Quran, nanti Hilman akan dapat beasiswa karena Al-Quran ini. Singkat cerita, ibu kami kan sakit. Dan saya punya kebiasaan, kalau saya libur dari pesantren, saya pulang ke rumah. Apa yang saya lakukan? Ketika di rumah saya jawabin ibu saya nemenin ibu saya. Dan ibu saya suka bilang tuh, kalau lagi makan, ibu saya suka nonton ceramah ustaz-ustaz di televisi. Apa kata ibu saya? Iman, iya ma, nanti mama bakal nonton Hilman ceramah di televisi ya, kayak ustaz-ustaz itu. Saya bilang gak mungkin ma, kita orang desa, kita orang kampung, kita orang gak punya, gimana caranya? Kata mama saya, shh, jangan begitu nak, aminkan saja. Amin. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Ibu saya bilang nanti Hilman bakal jalan-jalan ya pakai bahasa Inggris, maksudnya ke luar negeri. Akan sekolah ke luar negeri ya nak ya. Saya bilang gak mungkin, dari mana biayanya? Kita kan orang gak punya. Kata mama saya, jangan begitu, aminkan saja. Amin. Ibu kami pernah dapat sejadah gambarnya Ka'bah, hadiah dari orang yang pulang haji umroh. Setiap selesai sholat, ibu kami baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Satu kali saya tanya ibu saya, mama kenapa suka baca talbiyah setelah selesai sholat? Kata mama saya, dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap pipi saya. Mama ingin sekali berangkat ke Baitullah. Mama doakan ya, Hilman bisa bolak-balik ke Baitullah. Amin. Teman-teman saya, sekarang apa yang dulu pernah ibu saya utarakan, sekarang kejadian semua. Ibu saya bilang nanti Hilman ceramah di televisi ya, kayak ustaz-ustaz itu. Sekarang terjadi. Walaupun saya sedih, ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi. Karena Allah lebih duluan memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya dapat kesempatan exchange student ke Jepang, dapat safari dakwah ke Amerika, Kanada, Timur Tengah, keliling dengan izin Allah. Tapi ibu saya gak pernah tahu kalau anaknya pernah terbang ke sana kemari. Sekolah kami beasiswa, ibu saya gak pernah tahu. Kalau ditanya, ustaz hebat ya, ustaz keren ya, shh, yang keren bukan saya, tapi yang keren ibu saya, yang hebat ibu saya. Saya bisa bolak-balik haji umroh dengan izin Allah membimbing jamaah. Tapi tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Kalau ditanya, apa wasilahnya? Al-Quran. Maka teman-teman, pesan dari Ahilman, hatimu akan tenang ketika engkau membaca Al-Quran. Maka mulai malam ini, kalau teman-teman sedang gelisah, sedang terpuruk, sedang terjatuh, ambil air wudhu, ambil mushaf Al-Quran, baca. Pelan-pelan kita akan menemukan jawaban dari balik kegelisahan. Baca, pelan-pelan baca maknanya. Teman-teman akan menemukan jawaban dari setiap kegelisahan yang sedang kita rasakan. Karena Al-Quran adalah petunjuk dari Allah yang bisa menenangkan perasaan kita. Obat hati yang pertama, jika hati ingin lebih tenang dan tidak mudah gelisah, baca Quran dan maknanya. Masih ada 4 lagi. Insya Allah kita akan bahas di kajian-kajian yang akan datang insya Allah. Obat hati yang gelisah bagian kedua sampai yang kelima. Ahilman akan jelaskan 5 amalan ini yang bisa membuat kita untuk lebih dekat dengan amalan ini, dan kita bisa lebih mendatangkan kebaikan dan ketenangan dalam kehidupan kita. Insya Allah. Siap baca Quran? Mau baca Quran? Siap baca Quran? Mau baca Quran? Jangan tidur sebelum baca Al-Muluk. Setelah tidur kemudian kita beraktivitas, jangan keluar rumah sebelum kita baca Al-Quran. Karena orang akan mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan ketika dia dekat dengan Quran. Kalau sedang ditanya, kenapa hati saya gelisah? Kenapa hati saya gak tenang? Tanyakan, mungkin dirimu sedang jauh dari Al-Quran. Mungkin dirimu sedang jauh dalam Al-Quran. Pertanyaannya, Al-Quran yang sering kita baca ketika Ramadan itu, sekarang ada di mana posisinya? Jangan-jangan kita masih simpan di lemari, jangan-jangan masih tersimpan di rak lemari kita, dan lupa kita baca lagi. Padahal mohon maaf,
Orang akan terbiasa membacanya dengan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya kalau dia mendekatkan Al-Quran dalam hidupnya. Maka pesan Ahilman, obat hati yang gelisah pertama, jika hati ingin lebih tenang, bacalah Al-Quran. Syukur-syukur dengan maknanya, karena itu akan mengantarkan ketenangan dalam hati kita. Masih ada 4 lagi, insya Allah kita akan bahas di kajian selanjutnya. Obat hati yang gelisah part 2. Mudah-mudahan bermanfaat, dan pesannya adalah mudah-mudahan hati kita lebih tenang dan kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita berpisah, silakan disiapkan infak terbaik sebelum kita berdoa sama-sama. Insya Allah infak teman-teman malam ini akan kita salurkan, salah satunya untuk bantuan kepada saudara kita di Cianjur yang kemarin terkena musibah. Kita juga sekaligus doakan, silakan teman-teman niatkan karena Allah ingin membantu saudara kita. Nabi SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya ketika hambanya menolong saudaranya. Barang siapa yang memudahkan urusan manusia di dunia, maka Allah akan mudahkan di hari kiamat. Dan barang siapa yang melapangkan kesempitan manusia di dunia, maka Allah kelak akan lapangkan urusannya di hari kiamat. Silakan siapa infak terbaik, teman-teman dibantu agar jamaah bisa berinfak dengan tenang sambil kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Lebih keras suaranya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Lagi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhan walham wala wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar.
rasul wala wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan yang berinfak Allah balas infaknya dengan infak yang terbaik. Allah berikan pahala yang terindah. Allah angkat derajat kita. Allah jauhkan kita dari bala musibah, bala bencana. Dan mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Silakan perbaiki duduknya, lebih khusyuk, lebih tenang. Kita berdoa kepada Allah. Kita bermuhasabah, kita bermunajat malam ini. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Angkat kedua telapak tangan kita. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Ada 2 air mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama, air mata yang sering menangis karena dia menyesali dosa yang pernah dia lakukan. Dan yang kedua, air mata yang senantiasa terbuka menangis karena dia khusyuk meminta beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sayangi kami semua yang hadir malam ini ya Allah. Cintai kami semua yang hadir malam ini ya Allah. Ridhoi kebersamaan kami malam ini ya Allah. Allah, terima kasih malam ini Kau lembutkan hati kami. Allah, terima kasih malam ini Kau ringankan langkah kami. Allah, terima kasih malam ini Kau takdirkan kami bertemu di masjid ini. Allah, terima kasih malam ini Engkau izinkan lagi kami datang ke masjid ini. Ya Allah, ya Alim, padahal Engkau tahu siapa diri kami ya Allah. Ya Allah, ya Syahid, duhai Allah, padahal Engkau tahu bagaimana kelakuan kami. Engkau menyaksikan ya Allah. Tapi malam ini Engkau takdirkan kami di masjid ini. Kami yakin karena Engkau masih mencintai kami. Ya Allah, ya Ghafar, duhai Allah yang maha pengampun, izinkan kami yang hina ini ya Allah. Izinkan kami yang banyak dosa ini, yang buruk masa lalunya, yang hina-hina kelakuannya, yang kotor hatinya. Ya Allah, ighfir lana dunubana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni maka
maksiat kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Teman-teman, ayo ingat-ingat dosa apa yang sering kita lakukan. Dosa apa yang pernah kita lakukan. Boleh jadi karena dosa itulah sehingga ujian datang silih berganti dalam hidup kita. Boleh jadi karena dosa itulah mengundang musibah yang tidak henti-hentinya datang kepada kita. Istighfar, astagfirullah ya Allah. Ayo kita lihat tubuh kita. Ya Allah, mulai dari mata kita. Ya Allah, ampuni mata kami sering melihat yang haram. Ya Allah, ampuni mata kami yang jarang baca Al-Quran. Ya Allah, ampuni mata kami yang sering kami gunakan menatap yang tidak Engkau sukai, ya Allah. Itu akan dihisab mata ini kelak. Lisan, ya Allah, ampuni lisan kami yang sering berbohong, ingkar janji, fitnah, ghibah. Ya Allah, ampuni tangan kami pernah mengambil yang haram, pernah bersentuhan dengan yang haram. Ampuni ya Allah. Perut, ya Allah, ampuni jika di antara kami ada yang pernah makan yang haram. Ya Allah, ampuni jika di antara kami ada yang pernah mabuk minuman keras. Ampuni kemaluan kami. Ya Allah, ampuni jika di antara kami ada yang pernah berzina. Ighfir lana ya Allah, ampuni. Kaki kami, ya Allah, ampuni jika kaki ini sering melangkah ke tempat maksiat. Lebih sering melangkah ke tempat maksiat dibandingkan ke masjid. Allah, berikan kesempatan kami bertaubat sebelum kami wafat. Jangan cabut umur kami dulu ya Allah sebelum kami bertaubat. Apalagi kesalahan kita kepada orang tua kita. Teman-teman, berapa banyak kesalahan kita kepada ayah ibu kita. Hadirkan wajah orang tua kita. Mulai dari ibu kita. Lihat wajah ibu kita. Dekatkan wajah ibu kita. Bayangkan wajahnya. Ibu, Mama, berapa kali kita menyakiti hati ibu kita? Berapa kali kita membuat ibu kita menangis karena kelakuan kita? Berapa kali kita membangkang perintahnya, melawan kepadanya, istighfar, astagfirullahaladzim, Allah. Ayah, Bapak, hadirkan wajah ayah kita, dekatkan, bayangkan, lihat. Ya Allah, maafkan kami pernah melawan ayah kami. Bahkan pernah bertengkar dengan ayah kami. Ya Allah, maafkan kami belum bisa membanggakan ayah ibu kami. Masukkan orang tua kami nanti ke dalam surga-Mu ya Allah. Teman-teman sekalian, ayo minta ampun sama Allah apa yang pernah kita lakukan. Ya Allah, kami hamba-Mu yang banyak noda, banyak salah ya Allah. Teman-teman yang sedang punya masalah, sedang gelisah, sedang sulit, sedang susah, sedang punya banyak pertanyaan. Ayo
Sekarang belajar berbisik sama Allah. Silakan berdoa sesuai hajatnya masing-masing. Katakan, ya Allah ini hamba-Mu ya Allah. Ayo yang sedang punya hajat, punya keinginan, punya masalah, minta sama Allah. Ya Allah ya Sami, duhai Allah yang maha mendengar, dengarkan permintaan kami ya Allah. Ya Allah ya Basir, duhai Allah yang maha menatap kami semua ya Allah. Ayo teman-teman yang sedang ada masalah dimanapun, sedang punya kesulitan dimanapun, minta sama Allah agar Allah mudahkan semua kesulitan kita. Ya Allah, jika malam ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya ya Allah. Jika ada yang punya masalah, angkat masalahnya ya Allah. Jika ada yang sedang sulit, tunjukkan jalan keluar terbaiknya ya Allah. Jika ada yang punya keinginan, ada yang belum dapat jodoh, hadirkan jodoh yang baik ya Allah. Ada yang sedang mencari pekerjaan, tunjukkan pekerjaan yang halal, yang thayyib ya Allah. Ada yang sedang sekolah, sedang menempuh pendidikan ya Rabb, lancarkan, mudahkan pendidikannya ya Allah. Ada yang sedang punya masalah di rumah tangganya, di keluarganya ya Allah, rukunkan, lembutkan rumah tangganya ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir ya Allah. Hanya Engkau tempat kami kembali, hanya Engkau sebaik-baiknya kami bersandar ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah kabulkan doa-doa kami Allah. Ijabah permintaan kami ya Allah. Jangan keluarkan kami dari tempat ini kecuali Engkau perkenankan setiap doa-doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman kiri kanan, berpelukan. Mohon maaf lahir dan batin. Kita dikumpulkan di dunia seperti ini, kelak kita berkumpul lagi di surganya Allah. Allah, Allah. Allah ya Allah. Allah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah ya Rabb. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semua, amin. Allah panjangkan umur kita semua, amin. InsyaAllah pekan depan kita bertemu lagi dengan tema yang berkelanjutan. InsyaAllah semoga ini bisa kita amalkan. Mohon maaf Ahilman banyak kesalahan. Semua yang benar pasti dari Allah, semua yang salah pasti dari Ahilman. Ingatkan saya jika ada yang salah, jika ada yang keliru. Mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan yang penuh berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hati-hati di jalan. Salam untuk keluarga semua. Salam untuk ayah, ibu, untuk semua keluarga. Doakan semoga Allah menjatuhkan hati kita bukan hanya di dunia, tapi insya Allah sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.